Are you ready? Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren. Ini kan tugas kita sebagai seorang guru yang pertama itu kan kita itu harus mengetahui bakat dan minat kemampuan anak-anak gitu Mbak. Dari situ kita nanti bisa mengembangkan Mbak. Jadi dari murid saya autis yang tingkat dasar itu Mbak, ada satu itu yang Masya Allah luar biasa. Mereka memiliki memori yang bagus, mereka bisa menghafalkan Al-Quran Mbak. Padahal secara komunikasi gini itu dia lebih banyak satu arah Mbak. Kontak matanya juga masih masih belum bagus gitu ya. Tapi dia itu memiliki kemampuan bisa menghafalkan Al-Quran. Sekarang ini dia sudah Al-Baqarah itu sudah sampai ayat berapa ya? Ayat 150 mungkin. Jadi saya kesalip. Artinya kan saya ngawal dari awal ya Mbak ya. Saya belum sampai ke ayat ratusan, dia sudah sampai ayat 100 itu. Dia juga memiliki kemampuan bernyanyi dan bermain musik kelas 2 SD itu. Kemudian yang lainnya juga anak-anak autis kan tidak semuanya ini dia bisa mengeluarkan suara ya Mbak ya. Betul. Jadi ada yang mereka tidak bisa mengeluarkan suara, tetapi dia bisa berbahasa dengan ininya, dengan gesturnya gitu. Jadi ketika dia minta apa kepada saya, ketika dia butuh harus ke belakang, itu dia memberi sinyal kepada saya gitu. Artinya bukan keterbatasan tuh adalah hambatan, bukan loh ya Bu ya. Betul sekali Mbak. Jadi mereka itu masih punya potensi yang betul harus sekali. kita kembangkan. Betul. Jadi kita seorang guru memang benar-benar harus tahu potensi anak di mana. Itu yang nanti kita kembangkan supaya nanti ketika dia sudah melalui jenjang SD, masuk SMP, masuk SMA, lebih dia tingkat punya tinggi lagi. Betul sekali. Bisa mandiri seperti itu. Oke, kalau versinya Mbak Novi nih, keseruan di sekolah tuh seperti apa nih Mbak? Menurut Mbak Novi, mungkin bertemu dengan teman-teman yang lain kah? Atau bagaimana Mbak Novi? Mungkin bisa diceritakan ke Sekolah Sehat, sharing-sharing. Ya Mbak Novi, kalau siang hari itu loh. Itu apa tuh siang hari apa tuh? yang seru itu? Apa tuh? Kalau sudah selesai belajar itu. Sukanya yaitu dan gambar itu gambar di sana. Jadi kalau gambar itu sendiri atau Mbak Novi sama teman-teman juga biasanya? Sendirian. Biasanya itu terinspirasi dari apa sih Mbak Novi kalau gambar? Sukanya itu mewarnai. Warna apa nih yang suka nih Mbak Novi? Pink. Ini cewek pink gitu ya, cewek pinky ya Mbak Novi ya. Tapi Mbak Novi selama di sekolah itu ya, maksudnya pernah nggak sih Mbak Novi tiba-tiba ke kantin dengan teman-teman sebaya? Nggak pernah. Kantin ya. Nggak pernah nih karena memang sendirian seperti itu atau bagaimana Bu? Emang sendirian. Oh jadi dalam satu kelas cuma sendiri Mbak Novi saja. Terus Mbak Novi ini juga memiliki karakternya juga memang suka sendiri gitu. Jadi tertentu saja yang mau jadi yang bestinya ya. Tapi nggak apa-apa kan ada Bu Narmi yang selalu ada. Ada Bu Ida. Oh, ada Bu Ida. Disapa dulu ada Bu Ida. Terus ada siapa lagi tuh? Ada Bu Bella. Bu Bella terus sama Pipit. Bu Pipit. Bu Pipi sama siapa lagi? Sama Bu Bunia. Ada Pak siapa? sama Pak Yoga. Halo dulu dong. Halo. Sarangi dulu. Sarangi. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah mengajar Mbak Novi dan teman-teman semuanya. Ada siapa lagi? Sama siapa lagi ya? Kalau teman-teman yang di asrama siapa? Yang tahu aja cuma satu Siapa yang tuh? kenal. Mbak 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 siapa ya? Sebentar, diinget lagi nih. Siapa ya? Mbak Lupa. Masita. Iya. Oh, Mbak Masita. Mbak Masita. Pastinya juga ya. Mbak Pinti, temannya di asrama itu. Alhamdulillah banyak juga lah Bu Iya, ya. temannya juga. Semoga Mbak Novi harus tetap semangat
untuk meraih cita-citanya Mbak Novi? Kalau boleh tahu nih. nolong orang Siapa? yang buta-buta itu. Oh gitu, membantu. Membantu. Masya Allah. Yang di asrama. Yang di asrama. Biasanya kalau di asrama itu berapa orang sih Bu? Ya jadi gini Mbak Novi ini kan tinggalnya di asrama YKPTI itu ya Mbak, Iya. namanya SMA Kiri itu. Di situ itu teman-temannya semuanya tunanetra. Oh gitu. Hanya Mbak Novi saja yang tidak tunanetra gitu. Jadi membantu ya, Bu, iya, ya? betul sekali. Jadi Mbak Novi suka membantu teman-teman tunanetra kalau berangkat juga bareng, tentunya Mbak Novi yang mengarahkan jalannya gitu ya, Iya. memberitahu kalau mau nyebrang masih ada kendaraan seperti itu. Masya Allah. Terus tetap semangat ya Mbak Novi ya. Selalu tetap semangat. Semoga sehat terus. Amin. Iya Bu, ini kan Dinda juga maksudnya itu jarang mengetahui ya Bu tentang sisi dibalik dengan SLB tersebut. Tapi ternyata setelah Ibu tadi ceritakan sangat menyentuh hati juga gitu Bu. Ternyata guru-gurunya juga alhamdulillah banyak juga Bu ya. Iya, gurunya dengan tenaga kependidikan ya Mbak, dengan TU itu sekitar 60 Oke. lebih. Nah ini kan di hari yang spesial, di Hari Kartini. Menurut Bu Narmi nih, apa sih Bu arti Hari Kartini? Ya, jadi di momen Hari Kartini ini ya Mbak, mengingatkan saya sebagai seorang perempuan itu kepada perjuangan seorang wanita ya, Rati Betul. Lajeng Kartini. Pada saat itu beliaunya itu luar biasa berani untuk memperjuangkan hak-haknya pada zamannya Iya. gitu. Jadi Kartini ini sangat menginspirasi saya dan mungkin para wanita Indonesia untuk selalu memiliki impian Mbak, memiliki impian, kemudian memperjuangkan impiannya itu. Jadi menginspirasi kita untuk menjadi wanita yang tangguh gitu ya Mbak. Siap. Seperti itu. Kemudian selain itu Mbak, kita kan sekarang di era yang seperti ini ya Mbak, semuanya serba digital ya. Betul sekali. Kemudian guru-guru terutama ini, nah kita itu harus totalitas mau mencari dan menemukan serta mau keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan impian kita seperti itu. Tentunya juga tidak melupakan kodrat kita sebagai seorang wanita. Betul sekali Bu. Jadi harus bisa membagi diri Mbak, membagi diri dalam artian kita itu harus bisa membagi antara bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita mengurus keluarga seperti itu. Jadi wanita tuh memang kalau bisa dianggap multi talenta sekali ya Bu ya. Betul. Ini bisa, itu bisa, masak harus bisa juga Iya, betul, tentunya. Mbak. Kalau kita para wanita ini contoh kan misalkan pagi hari ya Mbak ya. Pagi hari ini kita para wanita itu bisa ini Mbak. Pagi bisa sambil goreng tempe, kemudian mungkin balesi WA, kemudian sambil mengingatkan anaknya yang masih di kamar mandi, cepetan karena sudah siang gitu ya. Tapi ini kan ini uniknya wanita dibanding dengan para lelaki. Kalau laki-laki itu fokusnya satu kan Mbak ya. Ketika mungkin dia sedang megang HP mungkin karena suatu pekerjaan atau mungkin sesuatu yang harus diselesaikan, fokusnya hanya satu Mbak. Kalau wanita bercabang-cabang itu kayaknya bisa. ini tangan wanita seperti gurita ya Bu ya. Betul Tentakelnya sekali. kemana-mana Iya. seperti itu. Betul Seperti halnya juga Mbak Novi yang harus selalu semangat setiap harinya untuk sekolah ya Mbak Novi ya, membantu teman-temannya. Itu kalau boleh sharing nih Mbak Novi ya, biasanya dalam sehari itu Mbak Novi itu menggambar setiap hari kah atau seperti apa nih Mbak? Jarang. Jarang. Iya. Maksudnya pas moodnya gitu mungkin ya. Tapi keren loh Bu, dia punya keterampilan yang sangat luar biasa menurut Dinda. Oke Bu, yang memotivasi Bu Narmi sehingga Bu Narmi ini menjadi tenaga pendidik di sekolah luar biasa. Iya. Jadi gini Mbak, kalau motivasi itu kan ada motivasi dari dalam diri juga Betul. motivasi dari luar ya Mbak. Jadi Iya. kalau motivasi dari dalam diri itu mungkin ini Mbak, saya itu kan senangnya apa ya? Senang membantu ya Mbak ya. Nah, senang membantu. Ini gini. Jadi waktu itu saya itu waktu di SPG Iya. ada kakak kelas saya itu tunanetra Mbak. Kakak kelas saya tunanetra, nggak semua orang itu berani untuk membantu. Tapi saya nggak kenal Mbak, tapi ketika baris upacara itu mesti saya ambil kakak itu, saya bawa ke tempat barisan gitu ya, saya bariskan sama teman-temannya. Kemudian
Selesai itu saya bawa ke kelasnya gitu Mbak. Padahal saya nggak kenal. Teman-teman kakak tingkat saya itu nggak ada yang seperti itu, saya gitu. Akhirnya saya banyak menghabiskan waktu dengan kakak saya yang tunanetra itu. Menghabiskan banyak waktu, saya itu banyak bertanya kepada kakak saya yang tunanetra itu. Banyak hal yang saya tanyakan. Akhirnya saya itu ingin belajar Mbak, ingin belajar bagaimana supaya saya nanti itu bisa melayani teman-teman yang tunanetra itu. Awalnya seperti itu Mbak gitu. Itu jadi motivasi dari dalam diri saya. Dan itu juga pengalaman yang tidak akan terlupakan Iya, oleh betul Bu Narmi sekali ya. Mbak. Betul. Kemudian kebetulan saya kan sekolahnya di SPG Negeri Surabaya Mbak, Iya. sedangkan saya orang Mojokerto. Nah, tetangga saya itu ada yang waktu itu tunadaksa. Oke. Hal apa nih Bu yang membuat Bu Narmi ini semangat setiap harinya ketemu anak-anak? Iya, itu betul sekali ya Mbak. Semangat saya itu orangnya termasuk yang semangat gitu ya Mbak ya. Jadi gini Mbak, saya itu